Kita lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, di teori pertumbuhan ekonomi klasik ini ada dua tokoh yang mengemukakan ya. Yang pertama itu oleh Adam Smith, yang kedua itu adalah oleh David Ricardo. Nah, kalau misalkan menurut Adam Smith, jadi Adam Smith itu adalah ahli ekonomi ya, yang menulis buku The Wealth of Nation atau Kemakmuran Suatu Negara yang sangat terkenal gitu loh. Nah, Adam Smith itu merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal ataupun bebas. Nah, suatu sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan laissez-faire atau laissez-passer. Adam Smith itu percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi bebas ataupun liberal, pertumbuhan ekonomi itu dapat dicapai secara maksimum katanya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur kalau menurut Adam Smith. Yang pertama itu adanya pertumbuhan penduduk, yang kedua pertumbuhan output total. Nah, maksudnya kalau pertumbuhan output itu yang berupa barang dan jasa yang dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja, dan jumlah persediaan barang. Nah, agar terjadi pertumbuhan output, si sumber-sumber alam itu harus dikelola oleh tenaga kerja menggunakan barang modal. Nah, kemudian sumber-sumber alam itu sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi karena sumber-sumber alam merupakan batas maksimum output jika sudah dimanfaatkan secara maksimum. Nah, sumber-sumber alam mencapai batas maksimum apabila telah dikerjakan oleh tenaga kerja yang andal dengan menggunakan barang modal yang cukup. Nah, itu menurut Adam Smith. Nah, kalau menurut David Ricardo dan T.R. Malthus, pemikiran David Ricardo dan Thomas Robert Malthus itu tidak sama dengan Adam Smith. Nah, mereka itu mengkritik Adam Smith. Kalau misalkan Adam Smith itu berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, nah maka David Ricardo itu berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. OMG gitu loh ya, kalau misalkan banyaknya penduduk, iyalah gitu loh akan melimpahnya banyaknya tenaga kerja. Kita nggak bisa bayangin ya. Nah, terus tenaga kerja yang melimpah itu menyebabkan upah yang diterima menurun. Yes, good gitu lah, betul ya. Dimana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum atau subsistence level. Nah, pada taraf ini perekonomian mengalami stagnasi atau kemandegan. Nah, itu menurut David Ricardo.